Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanda Hafif Permana dengan NPM 23311-021 dengan mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Nah, yang pertama itu ada kode etik pengguna informasi teknologi. Definisinya itu, kode etik adalah seperangkat aturan prinsip dan pedoman moral yang mengatur bagaimana seseorang menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Nah, tujuannya itu adalah melindungi hak dan privasi pengguna, menjamin keamanan informasi, mencegah penyalahgunaan teknologi, dan menumbuhkan budaya profesionalisme di bidang teknologi informasi. Nah, siapa aja yang wajib mematuhi itu adalah yang pertama ada pengembang sistem atau developer, programmer, dan engineer. Yang kedua itu pengguna umum, yaitu kayak mahasiswa, pekerja, dan masyarakat yang lainnya. Terus yang ketiga itu ada organisasi atau instansi. Nah, pentingnya karena teknologi sudah menyentuh semua aspek kehidupan, tanpa kode etik akan muncul penyalahgunaan dan kerugian besar. Nah, yang kedua itu ada dampak dan risiko negatif dalam kode etik yang diabaikan. Yang pertama itu ada privasi data, yaitu kebocoran data pribadi, contohnya data BPJS bocor kayak pas itu. Terus ada keamanan informasi, serangan cyber, retas akun, dan pencurian data atau identitas kita. Yang ketiga itu ada cyber bullying, yaitu penyalahgunaan media sosial untuk intimidasi. Terus ada penyebaran hoax atau berita-berita yang tidak benar. Terus ada kehilangan kepercayaan terhadap publik. Terus ada yang ketiga itu peran kode etik. Nah, yang pertama itu ada memitigasi resiko dengan prinsip privasi, itu hanya mengakses data sesuai hak. Terus ada prinsip keamanan menggunakan password kuat, enkripsi, dan otoritas. Terus yang ketiga ada prinsip profesionalisme, tidak menyalahgunakan akses teknologi. Dan yang keempat itu prinsip tanggung jawab sosial. Contoh konkretnya itu adalah kayak gini, misalnya seorang admin sistem mematuhi kode etik, yaitu tidak menjual data pengguna kepada pihak ketiga atau kayak ke hacker atau yang lainnya. Nah, terus yang kedua ada seorang mahasiswa menggunakan software legal itu untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Terus yang keempat itu ada contoh kasus yang positif ya. Misalnya perusahaan vintage di Indonesia menerapkan enkripsi dan kebijakan privasi ketat, data pengguna aman, dan kepercayaan meningkat. Nah, hal negatifnya itu ada kasus kebocoran data pribadi dari e-commerce karena kelalaian keamanan dan kurangnya kepatuhan pada etika IT. Dan yang kedua ada cyberbullying di media sosial akibat kurangnya tanggung jawab etis pengguna. Terus yang kelima ada manfaat mematuhi kode etik. Yang pertama itu bagi individu, keamanan data pribadi lebih terjaga. Terus yang kedua itu menjadi pengguna dan bertanggung jawab dan profesionalisme. Kalau bagi organisasi, meningkatkan reputasi, mengurangi resiko hukum akibat penyalahgunaan data. Yang ketiga itu bagi masyarakat, lingkungan digital yang lebih sehat, kepercayaan terhadap teknologi semakin tinggi. Nah, kesimpulannya itu kode etik penggunaan informasi teknologi bukan hanya pedoman aja, tetapi juga benteng yang melindungi kita dari risiko penyalahgunaan teknologi. Dengan mematuhinya, kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu membangun ekosistem teknologi yang lebih aman, etis, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.